Halo, assalamualaikum. Saya mulai menulis naskah untuk smartphone ini dengan mengecek dulu harganya saat ini di Tokopedia. Maklum, unboxingnya sudah lama, khawatirnya harganya udah turun banyak. Ternyata harganya masih super stabil di 2,2 jutaan ya. Tapi memang gak heran sih, karena apa yang ditawarkan oleh Infinix Hot 40 Pro ini terasa sangat valuable kalau dibanding harganya. Ya, walau dibilang Helio G99 terus, tapi ya buat 2,2 jutaan, ini udah bagus cuy. Spec-wise, ini nggak banyak ketinggalan dari Note series yang makin jadi primadonanya Infinix. Catatan dari saya, paling ada di OS-nya yang masih mentok di Android 13 sampai saat ini. Kalau layar IPS, rasanya oke-oke aja, nggak ada masalah. Toh HP yang pakai AMOLED juga di harga segini tuh kebanyakan nggak punya always on display yang real. Ya, paling dengan panel IPS ini, kita jadi nggak bisa punya in-display fingerprint scanner. Kalau masalah kamera ultrawide sih, kayaknya HP 3 jutaannya Infinix pun masih belum punya tuh. Jadi coba bayangin, kamu bayar 2,2 juta dan dapat sebuah HP yang kayak gini. Layarnya 6,78 inci IPS Full HD+, pakai punch hole kamera dan refresh rate-nya hingga 120 Hz. Lalu RAM-nya 8 GB dan internal storage-nya 256 GB sudah pakai UFS 2.2 juga. Cek aja skor storage test-nya tuh. Lanjut, stereo ya speakernya, ada grill kedua di frame atas dan kamera utamanya 108 MP dengan kamera depan 32 MP. Ada NFC juga dan baterainya 5000 mAh dengan fast charging 33 Watt. Kurang apa coba? Kurang unik kali ya? Ya, mau nggak mau layout kamera belakang ala boba begini makin terasa pasaran memang. Mana framenya lurus dan mengotak pula, tapi nggak tahu juga sih, mungkin memang itu yang laku di pasar kali ya. Yang jelas, finishing back covernya sih kece, ada efek kayak meteor shower gitu, dan warna hijaunya ini juga selera saya banget. Performa dapur pacunya kayaknya udah cincai lah ya. Helio G99 itu adalah prosesor 4G di segmen mid to low yang udah paling gegas dan juga nggak boros. Apalagi dipakai sama brand smartphone yang lekat dengan image sebagai pawang MediaTek. Aman lah udah. Main game juga terasa ngangkat kok. Dengan catatan, saya uji dan main pakai PUBG Mobile saja di settingan Smooth Ultra. Bisa mentok ke Balance Ultra atau ke HD High juga ya kalau mau. Yang jadi pertanyaan, gimana performa kameranya? 108 MP itu bukan gimmick. Sensor resolusi tinggi gini bisa dimanfaatkan buat dua hal. Yang pertama, buat pixel binning, alias menggabungkan 3x3 atau 9 pixels jadi satu. Ini dilakukan biar dapat pixel size yang lebih besar agar performa low light bisa terangkat. Ya, di 108 MP itu dari 9 jadi 1 pixels ya, alias nona binning. Yang kedua, bisa buat in sensor zoom alias zoom di image dengan metode cropping. Ini kerasa kok hasilnya masih tajam selama cahayanya cukup. Teman-teman bisa lihat foto-foto yang saya ambil, tone warnanya pada bright, terang, tajam, dan buat HP 2 jutaan, ini udah bagus. Bahkan tumben tonnya itu nggak terlalu pekat kayak biasanya. Saya kebetulan bawa ponsel 5 jutaan juga pas ambil foto untuk objek yang sama dan memang kerasa sih ya HDR-nya beda, lebih mahal, lebih baik. Tapi kita balik lagi ke harganya, 2 jutaan mah udah bagus buat foto depan dan belakang ya segini. Cuma sayang video recording di HP-HP Transsion Group ini rata-rata ya begini ya, biasa aja. Jadi kalau di mode normal, nggak kerasa tuh ace-nya, dan di mode steady, baru bisa kepake rekam sambil jalan. Cuma syaratnya lagi-lagi harus di tempat terang, kalau kurang cahaya, nanti detailnya drop banyak, dan efek jelinya bakal kentara dengan frame rate yang turun. Orang di cahaya cukup aja kadang masih ada efek jelinya kok kalau disimak baik-baik, dan saya tuh nggak sadar kalau pas merekam di kejauhan ada pekerjaan bangunan. Baru ngeh pas udah salin hasil videonya ke laptop dan saya putar di laptop, kok jelas banget ya suara peralatan tukangnya. Pas rekam kayaknya nggak segitunya deh. Jadi kali ini audionya saya nilai kurang, terlalu ambil semua arah dengan sama kuat, nggak fokus ke suara kita. Mungkin ini efek dari tidak hadirnya secondary microphone yang biasanya memang bertugas buat noise cancelling. Ya nanti simak aja sendiri ya hasil sampel perekaman video dan juga foto-fotonya.
Saya buat kesimpulan dulu, di mana silakan pertimbangkan ponsel ini jika kamu mau beliin buat anak, nggak mau mahal-mahal tapi ada kebutuhan gaming juga, atau mau dipakai sendiri, butuh keseimbangan antara performa, battery life, kamera buat foto, dan juga harga. Dan kalau masalah software update bukan concern yang utama, karena ponsel ini masih pakai Android 13 dan setahu saya belum ada jaminan update-nya untuk seri Hot ini. Ingat, belum ada jaminan, beda artinya dengan dijamin nggak dapat ya. Mungkin dapat, mungkin enggak, cuma saya belum tahu infonya aja. Oke, semoga video ini memberi informasi yang kamu cari dan bermanfaat tentunya. Hatur nuhun sudah menyimak dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam video kamera depan dengan Infinix Hot 40 ini atau Hot 40 ini juga bisa rekam hingga 2K 30 fps ya. Dan kalau di kondisi gelap bisa dibantu dengan pencahayaan dari layar yang memutih kayak gini. Jadi silahkan disimak. Misalkan kamu yang suka bikin vlog di dalam mobil, kalau lagi gelap-gelapan kebantu nggak dengan kondisi seperti ini. Dan audionya segini bagus atau nggak ya? Ini sangat minim noise. Rekam video di 2K, siap-siap aja goyang. Karena biasanya memang stabilisasinya nggak jalan di 2K, tapi simak terus audionya ya. Ini saya angkat, jalan, panning. Gimana? Pusing nggak? Frame rate-nya sih harusnya kejaga. Prosesornya kuat kok. Kita turunin ke Full HD biar lebih stabil, karena lebih ringan untuk rekamannya. Ultra steady on, jadi ada kemungkinan nge-crop dan lebih tidak tajam, kurang tajam maksudnya dibanding yang tadi. Saya naik tangga sambil jalan. Kita ke situ yuk, buat lihat ada apa saja di sini. Audionya disimak. Gimana videonya? Kamera depan juga bisa 2K. Tonnya sedikit kurang pas, agak silau di belakang. Turun tangga, hentakannya gimana? Kerasa nggak? Di sini saya coba di Full HD juga deh. Ya, sudah pakai Full HD, lebih ringan harusnya. Kalau ada backlight masih tetap silau ya. Kita putar. Gimana? Nah ini lebih enak nih ton warnanya. Cuma memang ini rada gerimis. Bentar, abis ini kita coba yang stabilization ya. Stabilization super steady atau steady fast apapun namanya sudah menyala. Bentar lagi saya akan naik tangga. Disimak lagi hentakannya. Biasanya hentakannya suka kerasa bikin jelly, tapi semoga yang ini enggak. 1, 2, 3, 4, 5. Gimana? Kerasa nggak? Dan kelihatan nggak sih netes-netes basah? Audionya disimak ya dan di komen ya.